Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Pak Jazuli selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen beserta teman-teman kelas yang kami banggakan. Baik, sebelum itu izinkan kami untuk mempresentasikan terkait perhitungan biaya standar. Dan sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, bisa di next slide. Baik, perkenalkan saya Alif Maulana Hadiuddin beserta rekan kami ada Fitratul Nadifah dan juga Mbak Nur Alia Salsadila. Baik, bisa di next kita lanjut pada pembahasan yang pertama. Baik, pembahasan yang pertama adalah definisi terkait perhitungan biaya standar. Baik, biaya standar adalah biaya yang ditentukan sebelumnya. Jadi biaya standar ini sudah ditentukan sebelumnya untuk memproduksi satu unit atau sejumlah tertentu gitu. Kemudian yang kedua, biaya yang direncanakan untuk suatu produk dalam kondisi operasi sekarang atau yang diantisipasi. Jadi kedua makna ini sebenarnya sama. Pada dasarnya biaya sudah ditentukan untuk memproduksi suatu produk dalam jangka waktu tertentu. Baik, kemudian ada dua komponen dari biaya standar. Pertama ada biaya standar fisik dan juga standar harga. Nanti masing-masing Anda jelaskan di slide yang berikutnya. Baik, bisa dilanjut. Baik, kita lanjut untuk membahas manfaat dari perhitungan biaya standar ini. Manfaat yang pertama adalah untuk menetapkan anggaran. Kemudian ada mengendalikan biaya dengan cara memotivasi karyawan dan mengukur efisiensi operasi. Dan yang ketiga ada menyederhanakan prosedur perhitungan biaya dan mempercepat laporan biaya. Dan yang keempat ada membagikan biaya ke persediaan bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi. Kemudian yang terakhir ada menetapkan tawaran kontrak dan harga jual. Untuk goal yang kelima ini, untuk poin yang kelima ini sangat membantu sekali begitu ya. Karena perhitungan biaya standar kita sudah menentukan berapa biaya standar yang kita tentukan itu untuk bahan baku berapa dan lain sebagainya. Maka di situ ketika harga-harga itu sudah turun, kita bisa menawarkan dengan harga segini dengan kualitas seperti apa. Dan di situ nanti turun pada kontrak dan juga menentukan harga jual itu. Baik, bisa dilanjut untuk next slide selanjutnya. Baik, yang selanjutnya adalah menetapkan dan prosedur biaya standar. Baik, menghitung biaya standar memerlukan standar fisik. Tadi kan sudah dijelaskan ada standar fisik dan juga standar eh, harga begitu. Ini adalah standar fisiknya. Menghitung standar memerlukan standar fisik begitu. Dan standar fisik ini terbagi menjadi dua, ada standar dasar dan juga standar sekarang. Standar dasar adalah tolak ukur yang digunakan untuk membandingkan kinerja yang diperkirakan dengan kinerja aktual. Kemudian ada standar sekarang yang terdiri dari tiga. Yang pertama standar aktual, standar normal, dan juga standar teoritis. Oke, baik, kita lanjut pada pembahasan yang berikutnya, yaitu biaya produksi standar. Terbagi menjadi tiga bagian, yaitu biaya bahan baku, dan biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead pabrik. Yang mana ketiga ini uh, pada awal penetapan biaya itu sudah distandarisasi. Oke, nanti ketiga poin ini akan kita jelaskan lebih lanjut untuk slide yang berikutnya. Baik, bisa lanjut ke slide berikutnya. Baik, slide yang berikutnya yaitu biaya bahan baku standar. Karena tadi juga terbagi menjadi tiga bagian, salah satunya ada bahan baku standar. Oke, bahan baku standar ini ada dua, yaitu kuantitas standar dan juga harga standar. Sama seperti yang di awal tadi, fisik dan juga biaya. Ini kuantitas juga harga standar. Ini penjabarannya gitu. Dan selanjutnya kuantitas standar bahan baku dapat ditentukan dengan menggunakan satu penyelidikan teknis dan dua analisis catatan masa lalu. Jadi untuk biaya bahan kuantitas standar itu kita bisa menentukan dengan
dua cara, yaitu penyelidikan teknis dan juga analisis catatan masa lalu. Analisis catatan masa lalu rinciannya ada seperti yang tertera, menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam produk, kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan, kemudian pelaksanaan pekerjaan yang paling baik gitu, paling buruk dan juga paling baik. Oke, itu tadi untuk kuantitas standar. Selanjutnya ada harga standar. Harga standar pada umumnya ditentukan dari pertama ada daftar harga pemasok, kemudian kedua ada katalog atau informasi dan informasi lain yang tersedia yang berhubungan dengan kemungkinan perubahan harga. Gitu. Nah, harga yang dipakai itu sebagai harga standar dapat berupa pertama harga yang diperkirakan akan berlaku di masa yang akan mendatang, itu seperti ya base cost lah, costing, forecasting begitu. Kemudian selanjutnya ada harga yang berlaku pada saat penyusunan standar. Dan yang ketiga ada harga yang diperkirakan akan merupakan harga normal dalam jangka waktu banyak. Jadi ada apa namanya? Tiga opsi lah dalam menentukan harga begitu ya. Kemudian pertama itu harga perkiraan di masa depan itu berapa dan bisa memakai harga yang sekarang. Kemudian ada yang bisa menggunakan harga yang kiranya normal lah, dari waktu ke waktu itu normalnya berapa gitu. Kemudian selanjutnya harga standar bahan baku digunakan untuk pertama untuk mengecek pelaksanaan pekerjaan departemen pembelian. Kemudian yang kedua ada mengukur akibat kenaikan atau penurunan terhadap laba perusahaan. Nah, ini kan ada pekerjaan departemen pembelian gitu. Perusahaan itu kan terbagi menjadi beberapa departemen. Salah satunya ada departemen pembelian. Nah, perhitungan biaya standar ini kan sudah penetapan begitu ya, penetapan biaya standar di awal. Maka bagaimana perusahaan itu memastikan departemen pembelian itu sesuai lah dengan anggaran biaya standar di awal, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, itu ada hubungannya dengan yang tadi manfaat poin 5 itu, eh, untuk menetapkan tawaran kontrak dan harga jual dengan menentukan untuk pembelian bahan baku. Oke, itu terkait biaya bahan baku standar. Ini bisa dilanjut untuk next slide. Baik, slide yang selanjutnya yaitu terkait biaya tenaga kerja standar. Oke, kita sekarang membahas terkait tenaga kerja standar yang sebelumnya adalah bahan baku ya. Kalau di tenaga kerja standar ini juga terbagi menjadi dua. Pertama ada jam tenaga kerja, kemudian ada tarif upah standar. Nah, mungkin kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu ya, yaitu jam kerja standar itu. Ada syarat-syarat mutlak begitu. Syarat-syarat mutlak dari berlakunya jam tenaga kerja standar. Seperti yang tertera itu, pertama ada tata letak pabrik, kemudian pengembangan staf, kemudian ada pembelian bahan baku, kemudian ada standarisasi kerja karyawan dan metode kerja. Nah, itu adalah syarat-syarat mutlak jam kerja standar. Gitu. Jadi katakan jam kerja standar kalau memenuhi 4 kriteria begitu. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan jam kerja standar itu dapat eh, dinilai begitu ya. Pertama, itu dapat kita menghitung dapat rata-rata kerja, rata-rata jam kerja, mohon maaf, rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan. Dan yang kedua adalah membuat tes run operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. Kemudian ada mengadakan penyelidikan gerak dan waktu dari berbagai kerja karyawan. Kemudian ada mengadakan taksiran. Ya, kemudian ada pengamalan, mohon maaf, ada pengalaman dan pengetahuan operasi produksi dan produksi. Baik, itu tadi adalah untuk jam tenaga kerja. Itu ada syarat-syaratnya dan juga bagaimana jam kerja itu ditentukan. Dan selanjutnya, yang kedua yaitu penentuan tarif upah standar. Nah, tarif upah standar ini memerlukan pengetahuan kegiatan yang dijalankan, tingkat kecepatan tenaga kerja yang diperlukan dalam rata-rata tarif upah per jam yang diperkirakan akan dibayar. Dan tarif upah standar dapat ditentukan berdasarkan satu perjanjian
dengan organisasi karyawan. Kemudian kedua ada data upah berdasarkan forecasting, kemudian rata-rata perhitungan masa lalu, dan lain sebagainya. Kemudian tiga ada perhitungan tarif upah dalam keadaan operasi normal. Sebenarnya dalam penentuan tarif upah ini tidak jauh dengan jam tenaga kerja karena ini sebenarnya saling berhubungan juga. Hanya saja memang dibedakan gitu ya. Karena jam kerja itu menentukan itu tarif upahnya berapa begitu. Baik, mungkin itu adalah biaya tenaga kerja standar. Mungkin untuk biaya yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, selanjutnya adalah biaya overhead pabrik standar. Jadi, biaya overhead pabrik standar ini adalah, di mana tarif overhead standar dihitung dengan membagi jumlah biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas normal dengan kapasitas normal lainnya. Untuk pengendalian biaya overhead pabrik dalam sistem biaya standar perlu dibuat anggaran yang fleksibel, yaitu anggaran biaya untuk memberikan apa ya, kisaran gitu kapasitasnya. Terus selanjutnya, anggaran fleksibel ini memisahkan faktor-faktor biaya tetap dan variabel dan untuk memperlakukan biaya overhead tetap sebagai biaya yang jumlah totalnya tetap dalam volume tertentu. Next. Selanjutnya ada analisis varian. Jadi di sini analisis varian itu ada 3, yaitu yang pertama, penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar disebut dengan selisih atau varians. Dan juga yang kedua, dalam analisis varians, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung hanya dikenal 2 macam kapasitas, yaitu kapasitas sesungguhnya dan juga kapasitas standar. Yang ketiga, dalam analisis varians, biaya overhead pabrik dikenal 3 macam kapasitas, yaitu ada kapasitas sesungguhnya, kapasitas standar, dan juga kapasitas normal. Baik. Selanjutnya ada analisis selisih biaya produksi langsung. Jadi di sini ada terdapat 3 model analisis varians biaya produksi langsung. Yang pertama ada model satu selisih atau the one way model. Yang kedua ada model 2 selisih atau the two way model. Dan juga yang ketiga model 3 selisih atau the three way model. Baik, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang pertama itu ada model satu selisih atau the one way model. Nah, untuk rumus untuk biaya bahan baku yaitu TS sama dengan HST dikali KST sama min HS kali KS. Lalu untuk rumus untuk biaya tenaga kerja yaitu TS sama dengan TUST dikali KST min TUS kali JKS, di mana TS adalah total selisih, HST harga standar, TUST tarif upah standar, KST kuantitas standar, JKST yaitu jam kerja standar, HS harga aktual, TUS tingkat upah aktual, KS kuantitas sesungguhnya, dan JKS yaitu jam kerja sesungguhnya. Nah, hasil perhitungan selisih diberi tanda L yang menunjukkan selisih laba yang menguntungkan dan tanda R untuk selisih rugi. Selanjutnya yaitu model 2 selisih atau the two-way model. Nah, untuk rumus perhitungan selisih harganya yaitu SH sama dengan HS min HS kali KS, di mana untuk yang kotak orange yaitu untuk biaya bahan baku dan untuk biaya tenaga kerja langsung yaitu STU sama dengan TUS ditambah TUS dikali JKS. Nah, untuk rumus biaya tenaga kerja yaitu SK sama dengan KST min KS dikali HST dan SEU yaitu JKS ditambah JKS kali TUST. Nah, untuk SH yaitu selisih harga, STU selisih tarif upah, dan SK yaitu selisih kuantitas. Nah, dalam pemilihan bahan baku, selisih harga yang timbul menjadi tanggung jawab manajer fungsi pembelian, sedangkan selisih kuantitas menjadi tanggung jawab manajer fungsi produksi. Next. Lalu ada model 3 selisih atau the three-way model. Nah, untuk model 3 selisih dipecah menjadi 3, yaitu selisih harga, selisih kuantitas, dan selisih harga atau kuantitas. Nah, 3 kemungkinan ini terdapat hubungan harga dan kuantitas standar dengan harga dan kuantitas sesungguhnya, yaitu yang pertama saat harga dan kuantitas standar masing-masing lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sesungguhnya, dan kuantitas sesungguhnya
Lalu yang kedua yaitu harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, namun kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya. Dan yang ketiga yaitu harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, namun kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya. Next. Nah, harga dan kuantitas standar lebih tinggi atau lebih rendah dari harga dan kuantitas sesungguhnya. Yang pertama ada kondisi harga standar dan kuantitas standar masing-masing lebih rendah dari harga kuantitas sesungguhnya. Untuk rumusnya itu SH sama dengan HST min HS kali KST, SK sama dengan KST min KS kali HST, SHK sama dengan HST min HS dikali KST min KS. Nah, itu untuk biaya bahan baku, sedangkan rumus untuk biaya tenaga kerja langsung yaitu STU sama dengan TUST min TUS dikali JKST, SEU sama dengan JKST min JKS dikali TUST, dan STEU sama dengan TUST min TUS dikali JKST min JKS. Next. Lalu ada harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, sebaliknya kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya. Nah, pada kondisi ini, selisih gabungan yang merupakan selisih harga atau kuantitas tidak akan terjadi. Untuk rumusnya, untuk biaya bahan baku yaitu SH sama HST min HS dikali KS, SK sama KST min KS dikali HST, SHK otomatis sama dengan 0. Sedangkan STU sama dengan TUST min TUS dikali JKS, SEU sama dengan JKST min JKS dikali TUST, STU sama dengan 0. Nah, itu untuk biaya tenaga kerja. Next. Baik, yang terakhir itu harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, namun kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya. Sebenarnya kondisi ini sama seperti sebelumnya, namun rumusnya saja yang berbeda yaitu SH sama dengan HST min HS dikali KST, lalu SK sama dengan KST min KS dikali HS, SHK sama dengan 0 untuk biaya bahan baku, sedangkan untuk biaya tenaga kerja yaitu STU sama dengan TUST min TUS dikali JKST. SEU sama dengan JKST min JKS dikali TUS, STEU sama dengan 0. Next. Baik, selanjutnya yaitu selisih biaya overhead pabrik. Jadi di sini terdapat 5 model analisis selisih biaya overhead pabrik, yaitu pertama, model satu selisih, yaitu mengurangi biaya overhead pabrik dengan tarif standar pada kapasitas standar dengan BOP sesungguhnya. TS di sini itu sama dengan BOP sesungguhnya dikurangi BOP dibebankan. Yang kedua, model dua selisih dipecah menjadi selisih terkendalikan, yaitu perbedaan BOP sesungguhnya dengan BOP dianggarkan pada kapasitas standar. Terus TS yang tadi sama dengan BOP sesungguhnya dikurangi BOP tetap kapasitas normal, dikurangi BOP variabel pada jam tenaga kerja standar. Nah, di sini selisih volume itu maksudnya perbedaan BOP dianggarkan pada jam standar dengan BOP dibebankan kepada produk, yaitu kapasitas standar dengan tarif standar. TS ini sama dengan jam tenaga kerja kapasitas normal, jam tenaga kerja standar, dikali tarif BOP tetap. Selanjutnya, yang ketiga yaitu model tiga selisih terdiri dari selisih pengeluaran sama dengan perbedaan BOP sesungguhnya dengan BOP dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya. Di sini TS sama dengan BOP sesungguhnya dikurangi BOP tetap kapasitas normal dikurangi BOP variabel dianggarkan pada jam sesungguhnya dicapai. Nah, selisih kapasitas ini maksudnya perbedaan BOP dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya dengan BOP yang dibebankan pada kapasitas sesungguhnya, yaitu kapasitas sesungguhnya dengan tarif standar. TS di sini sama dengan kapasitas normal dikurangi kapasitas sesungguhnya dikali tarif BOP tetap. Nah, terus selanjutnya ada selisih efisiensi. Itu sama dengan tarif BOP dikalikan dengan selisih antara kapasitas standar dengan kapasitas sesungguhnya. TS di sini sama dengan jam standar dikurangi jam sesungguhnya dikali tarif BOP. Dan yang keempat, model 4 selisih dalam model ini, selisih efisiensi dalam model 3 selisih dipecah lagi menjadi selisih efisiensi variabel, selisih efisiensi tetap. Baik, untuk presentasi mungkin akan saya kembalikan kepada Alif. Baik, teman-teman sekalian, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami terkait perhitungan biaya standar. Baik, mungkin pembahasannya cukup panjang ya terkait perhitungan biaya standar ini. Pada dasarnya perhitungan biaya standar ini adalah biaya yang sudah ditetapkan di awal gitu. Nah, ini sudah ada kaitannya juga dengan penganggaran, di mana penganggaran penetapan di awal gitu.
Jadi saya rasa kali ini mungkin dapat disimpulkan seperti itulah, begitu. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator dari presentasi kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Nah, kami yakini bahwasannya presentasi kami ini cukup kurang begitu ya, karena juga persiapan yang cukup mepet. Baik, mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.